berikutnya yaitu kegiatan inti penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Indah Yusita Dewi, calon guru penggerak angkatan 11. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Wiwati SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kalikayam 01 dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Kalikayam 01, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024 dapat dipertemukan lagi dalam suatu ruangan dalam rangka penyampaian diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Ibu Indah Yusnita Dewi, CKP Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk bisa berkumpul di sini menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif. Meskipun kita dari pagi sampai siang sudah lelah mengajar, Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk saya di sini. Terima kasih. Harapan saya setelah saya menyampaikan diseminasi budaya positif ini ke depan, mudah-mudahan budaya positif bisa diterapkan di sekolah kita SD Negeri Kalikayam 01 dan kita juga bisa mewujudkan visi sekolah kita di SD Negeri Kalikayam 01. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua saya mengucapkan permohonan maaf. Saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui panjenengan semua. Saya di sini pun masih tahap belajar. Jadi nanti di sini kita santai mawon, kita sharing, kita berdiskusi bareng berkaitan budaya positif yang mungkin sebelumnya tidak ada, nanti kita bisa adakan. Yang mungkin sebelumnya masih kurang tepat, nanti coba kita diskusikan yang tepat seperti apa, seperti itu. Langsung saja Bapak Ibu untuk menyingkat waktu. Yang pertama, untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah merupakan salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 11 nih Bapak Ibu. Di sini saya bertugas untuk bisa menyampaikan diseminasi budaya positif, materi tentang budaya positif kepada Bapak Ibu di sekolah yang saya tempati untuk mengajar, seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah Bapak Ibu setuju dengan hal tersebut? Setuju? Ada yang setuju? Setuju semua? Tidak apa-apa. Bagaimana menurut pandangan panjenengan mawon? Bagaimana Bu Haji? Hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Dengan kita memberi hukuman ke siswa, anak salah nih terus dihukum. Dengan seperti itu apakah akan membuat siswa itu disiplin? Tidak. Yang lain bagaimana? Setuju. Yang lain? Setuju. Ada yang tidak dan ada yang setuju. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah, kita di sini kan
Kalau misalkan contoh nih pembagian raport, ada prestasi kelas prestasi peringkat 1, 2, 3, kita beri penghargaan, kita beri hadiah. Apakah dengan pemberian hadiah tersebut dapat meningkatkan prestasi siswa, Bapak Ibu? Tidak? Bisa iya, bisa tidak? Oke, bagaimana Bu Muhaya? Menurut Bu Muhaya, setuju? Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Oke. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap masalah yang bermasalah. Kalau ada siswa yang bermasalah, guru yang memberikan solusi. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kita sebagai guru itu berperan sebagai teman untuk siswa. Bagaimana? Setuju atau tidak? Oke, setuju. Jawaban tadi kita simpan dulu ya Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas jawaban tersebut tepat atau tidaknya setelah materi ini selesai. Materi ini saya sampaikan sampai selesai ya. Oke, kita simpan dulu. Berikutnya, di sini kita akan belajar tentang positive mindset atau mindset positif, berpikir positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira di sini nilai-nilai apa sih yang diwujudkan untuk diterapkan di sekolah? Nilai-nilai yang bagaimana coba Bapak Ibu yang dapat kita wujudkan atau kita terapkan di sekolah? Apakah nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang buruk? Nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik itu berarti seperti apa ya misalnya? Oke, disiplin. Lalu kejujuran ya. Ya, menanamkan kejujuran pada siswa. Lalu ya, mengucapkan salam, bertanggung jawab. Betul? Seperti itu? Memberikan rasa simpati, empati dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa nilai-nilai yang dapat kita wujudkan untuk bisa diterapkan di sekolah. Oke. Lalu di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Jadi di sini beberapa materi yang akan saya sampaikan pada diseminasi kali ini, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas atau sekolah, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol seorang guru, dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Ini tadi kayaknya bilang ya. Oke. Yang ketiga adalah segitiga restitusi ya Bapak. Yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh materi tersebut, kira-kira yang menurut Bapak Ibu itu asing di telinga Bapak Ibu itu yang mana? Segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas bersama-sama di sini berkaitan dengan segitiga restitusi. Next. Yang pertama, di sini materi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan juga nyaman agar siswa itu mampu berpikir, bertindak, dan juga mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Nah, yang kedua, disiplin di sini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi guru itu sangat berperan dalam kedisiplinan terhadap siswa. Ini perubahan paradigma belajar. Nah, sebelumnya di sini ada sebuah permainan. Permainannya adalah genggam. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, sekarang coba Bapak Ibu boleh tangan kanan atau tangan kiri, salah satu tidak apa-apa, untuk membuka tangan Bapak Ibu semuanya. Nah, lalu di situ Anda bayangkan, Bapak Ibu bayangkan bahwa ada benda berharga yang Bapak Ibu pegang. Nah, di salah satu tangan Bapak Ibu. Lalu benda berharga tersebut Bapak Ibu pegang dan Bapak Ibu genggam. Bapak Ibu genggam sekuat tenaga. Nah, di situ Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Nah, satunya tugas rekan Bapak
Ibu, berarti nanti ada dua ya, dua orang. Satunya itu teman Bapak Ibu itu tugasnya adalah membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi ataupun menggoda dengan cara apapun, merayu, menggelitik ataupun menyokok dan lain sebagainya, mengiming-imingi dan lain sebagainya, supaya Bapak Ibu itu mau membuka kepala tangan Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu di sini yang berkenan untuk maju ke depan, dua orang boleh, perwakilan saja tidak apa-apa, untuk mempraktekkan permainan cobalah buka. Monggo silakan yang berkenan untuk bisa mempraktekannya, ayo dua orang. Yang satu boleh sebagai penggenggam, yang satunya itu yang merayu, membujuk dan menggoda ataupun dengan cara apapun. Satunya menggenggam, satunya tidak usah. Ya silakan kesini ke depan. Ya Bu Atun sama Bu Leni. Monggo. Yang menggenggam siapa yang menggenggam? Yang menggenggam Bu Leni. Yang Saya yang merayu. Oke. Bu Leni yang menggenggam. Berarti di tangan Bu Leni di sini ada sesuatu yang berharga menurut Bu Leni. Bu Leni genggam, Bu Leni simpan. Lalu di sini ada Bu Atun yang menginginkan Bu Leni itu membuka tangannya. Silakan dengan berbagai macam cara Bu Atun, silakan bagaimana nanti Bu Leni. Ada apanya? Ya Allah. Itu ada apanya? Boleh dirayu, boleh disogok pakai uang mungkin, mau dikasih uang atau dikasih emas atau dikasih apa gitu. Kasih apel kalau kamu bunganya. Dikasih apa? Cabut, saya tidak mau. Saya kasih uang 1 juta. Coba saya, kalau sudah bayar itu, saya kasihkan dolar. Satu triliun pun mau enggak? Kenapa? Ini. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Leni sama Bu Atun. Jadi dari permainan tadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Bu Leni di sini? Apakah Bu Leni dengan segala macam rayuan mautnya Bu Atun itu Bu Leni akan membuka genggaman tangannya? Tidak mau. Kira-kira bisa tidak kalau misalkan dirayu, dibujuk, diberi iming-iming ataupun dikasih hadiah apalah kayak gitu, ada yang mau untuk membuka tangannya, diberi hadiah. Kita contohkan kepada siswa kita misalkan seperti itu. Kira-kira ada yang mau tidak seperti itu? Ada kemungkinan ada yang mau membuka genggaman tangannya dengan cara dirayu dan lain-lain. Ada juga yang bersih keras untuk tetap menggenggam tangannya, mempertahankan sesuatu yang berharga di dirinya, seperti itu. Nah dari situ Bapak Ibu, jadi dengan adanya Bu Leni tadi menggenggam, tetap menggenggam walaupun dengan rayuan maut Bu Atun, tidak mau sama sekali membuka. Itu kira-kira karena apa? Kenapa Bu Leni melakukan seperti itu? Tetap kekeh untuk menggenggam karena pengaruh apa kira-kira? Pengaruh yang dilakukan oleh Bu Leni itu pengaruh kontrol dari diri sendiri atau dari orang lain, Bapak Ibu? Dari diri sendiri, karena Bu Leni berpikir, ini berharga saya nih, jangan sampai nih direbut oleh orang lain walaupun saya diiming-imingi dolar, ya dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini seperti halnya dengan ada rayuan susulan dari Bu Haji. Kalau misalkan diiming-imingi seorang anak, apakah tetap mau membuka? Tidak. Ya berarti Bu Leni itu mempunyai pendirian yang kuat. Dia itu tetap dengan kontrol dirinya sendiri. Ya tidak tidak terpengaruh oleh kontrol orang lain ya. Tepuk tangan untuk Bu Leni. Oke, ya jadi di sini arahannya Bapak Ibu dari permainan tadi itu saya akan mengarahkan ke
disiplin positif yang akan saya sampaikan di sini ya Bapak Ibu, bahwa jika kita mendengar kata disiplin, coba Bapak Ibu, apa sih yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Disiplin itu seperti apa sih? Aturan, tepat waktu, hukuman, ya, tata tertib dan lain sebagainya. Kayaknya seakan-akan disiplin itu harus aturan. Kalau tidak melanggar aturan maka berarti akan mendapat hukuman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau seperti itu jadi seakan-akan disiplinnya itu karena ada pengaruh dari luar, seperti itu ya. Saya tidak saya tidak mau dihukum, saya mau menaati tata tertib sekolah karena saya tidak mau dihukum. Jadi kita mau disiplin itu karena adanya pengaruh dari luar, karena adanya kontrol dari orang lain, seperti itu ya, bukan dari diri kita sendiri. Sedangkan seharusnya, sebetulnya dan sebenarnya yang namanya disiplin itu harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Oke. Berikutnya di sini ada perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini guru mengontrol murid. Betul apa tidak Bu Guru? Bapak Ibu. Guru selalu mengontrol murid. Walaupun pada kenyataannya di sini, apakah murid itu selalu dikontrol oleh murid? Contohnya misalnya, guru memberikan PR kepada murid. Apakah semua murid terus mengerjakan PR tersebut? Pasti ada yang tidak mengerjakan, walaupun di sini Bu Guru sudah memberikan aturan misalnya seperti itu ya. Nah, berarti kalau seperti itu ilusi guru mengontrol murid itu salah ya. Nah, seharusnya ya itu tadi, murid masih belum mau dikontrol oleh gurunya, seperti itu kan. Nyatanya kalau ada PR saja murid masih ada yang tidak mau mengerjakan PR tersebut. Jadi masih dikontrol oleh dirinya sendiri murid tersebut, tidak mau dikontrol oleh gurunya, seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contoh nih, di sini mungkin ada Bapak Ibu guru yang sering memberikan hadiah penghargaan terhadap anak yang juara kelas, ya kan? Nah, dari penguatan positif tersebut itu apakah akan efektif dan bermanfaat untuk siswa? Belum tentu. Tidak ya, seperti itu ya. Oke. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik anak nih, misalkan saya menyuruh anak untuk berlatih lomba. Giliran latihan, anak disuruh menggambar misalkan. Giliran menggambar sendiri, menggambar bebas, menggambar sendiri. Setelah jadi gambarnya, terus bu gurunya itu bilang, loh kok gambarnya kayak gitu sih nak? Kurang bagus lah, diganti. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, bagaimana reaksi anak seperti itu ketika diberikan kritikan oleh gurunya? Kecewa, pasti kecewa ya. Nah, itu maka dari itu, jadi kritik ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter itu salah ya. Justru kritikan orang merasa bersalah itu dapat membuat anak itu merasa minder, kecewa dan lain sebagainya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa kita sebagai guru. Orang dewasa itu memaksakan haknya anak. Kamu tidak boleh seperti ini, kamu tidak boleh seperti itu. Betul atau salah Bu? Betul atau salah kira-kira? Kalau seperti itu betul atau salah menurut ibu-ibu semuanya? Salah ya. Kita itu walaupun kita lebih tua, kita lebih dewasa, itu kita tidak boleh tidak boleh memaksakan hak anak. Oke. Berikutnya di sini, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada beberapa yang akan saya bacakan, tidak semuanya. Yang pertama, ada realitas kebutuhan kita sama di stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama. Kita mempunyai kebutuhan sama. Betul apa tidak seperti itu? Tidak ya. Nah, maka teori kontrolnya adalah kebutuhan kita ya pasti berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama.
stimulus responnya seperti itu. Maka teori kontrolnya, nah setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya boleh nggak seperti itu Bapak Ibu? Pandangannya Bu Leni seperti itu, maka saya harus sama punya pandangan seperti Bu Leni. Boleh tidak? Ya tidak boleh seperti itu. Maka teori kontrolnya adalah di sini kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, melakukan perilaku yang buruk, itu pasti dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Nah, teori kontrolnya itu ternyata tidak semua apa yang dilakukan buruk oleh anak itu salah. Iya, karena di sini semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Iya, nanti kita akan bahas berikutnya. Dan di sini ada orang lain bisa mengontrol saya, seperti tadi halnya Bu Leni sama Bu Atun dalam permainan genggaman. Apakah Bu Atun bisa mengontrol Bu Leni? Tidak mau. Maka teori kontrolnya di sini adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Hanya Bu Leni yang bisa mengontrol saya mau menggenggam ataupun membuka, itu tergantung diri saya sendiri. Oke, berikutnya yang kedua adalah disiplin positif. Apa makna disiplin? Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Dan makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Ya betul apa tidak Ibu? Iya, walaupun pada kenyataannya seharusnya disiplin itu harus berasal dari diri sendiri, harus tumbuh dari diri kita sendiri. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintahkan oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai di sini misalnya seperti nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman, tanpa penghargaan. Itu disiplin positif. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal yang kita wujudkan dalam disiplin positif yaitu sudah ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, seperti kita tahu profil pelajar Pancasila itu dimensinya ada berapa ya Bapak Ibu? Ada 6, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Biar lebih semangat kita nyanyikan aja ya. Siap? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang ketiga yaitu di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku manusia di sini yang tepat itu yang mana Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti menghindar dari hukuman. Mendapatkan imbalan atau penghargaan, kita melakukan sesuatu karena adanya penghargaan, atau menghargai diri dan menjadi
menjadi orang yang mereka inginkan. Menurut Bapak Ibu, mana yang tepat dari ketiga perilaku manusia di sini? Kita sebagai guru saja wes, yang tepat itu seperti apa? Kita dulu sebagai guru. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang lain sama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bumuhaya apa bumuhaya? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke. Sekarang kita lanjutkan dulu ya, disimpan dulu. Tadi jawabannya rata-rata adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini kita lihat, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Bisa dilihat tulisannya Bapak Ibu, bisa dibaca? Burung ya. Oke, saya bacakan saja sedikit. Untuk hukuman di sini adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Dan restitusi itu adalah merupakan sebuah pilihan. Dari ketiga tersebut, mana yang menurut Bapak Ibu itu yang paling bagus, yang paling tepat untuk dilaksanakan? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Apa Bu Haji? Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Untuk restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kira-kira restitusi, oke. Nah, dari ketiga kita kembali ke sini dulu. Tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Manakah yang paling tepat di sini yang kita harus kita terapkan sebagai guru terhadap anak didik kita? Untuk hukuman itu sendiri, hukuman adalah tidak terencana atau bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Yang kedua, konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Terus bentuk-bentuk konsekuensi itu biasanya dibuat oleh pihak guru. Yang ketiga adalah restitusi, merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari ketiga kata ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, berarti yang paling tepat kita laksanakan adalah restitusi. Meskipun kita juga harus mengakui, dan saya pribadi pun sangat mengakui bahwa kita sebagai guru yang sering kita lakukan terhadap murid kita apa Bapak Ibu? Hukum. Ada anak yang terlambat untuk mengikuti upacara bendera atau tidak terlambat. Ada anak yang tidak memakai topi mengikuti upacara bendera. Apa yang kita lakukan sebagai guru? Maju ke depan, lalu membersihkan WC dan lain sebagainya. Itu berarti termasuk bentuk hukuman ya. Oke, mudah-mudahan ke depan dengan adanya kegiatan diseminasi ini kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi berkaitan dengan tadi yang pertama, motivasi perilaku manusia di sini rata-rata tadi Bapak Ibu menjawab apa? Menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Berarti seperti itu Bapak Ibu semuanya masih mendapatkan motivasi dari luar, masih dapat mendapatkan mau dipengaruhi oleh kontrol orang lain, pengaruh dari luar seperti itu. Misalnya contoh nih, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tiap hari absen pagi dari rumah, ngeturin gugup berangkat supaya sebelum jam 7 bisa pinjam. Demi apa sih Bapak Ibu? Apakah memang
tertanam dari diri kita sendiri bahwa saya harus berangkat sebelum jam 7 nih karena saya nggak mau terlambat, kasihan anak didik saya, atau karena demi apa Bapak Ibu? Demi supaya picturenya tidak merah, supaya tunjangannya cair seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, tidak apa-apa, itu manusiawi. Jadi kita ternyata di sini masih dipengaruhi oleh pengaruh luar atau motivasi eksternal. Mendapat imbalan atau penghargaan pun sama. Jadi untuk anak didik kita sendiri juga menghindari ketidaknyamanan hukuman. Anak misalnya takut dihukum karena tidak memakai topi, maka dia meminjam temannya. Nah seperti itu seharusnya boleh atau tidak? Tidak boleh, karena itu berarti dia demi tidak mendapatkan hukuman, dia meminjam topi temannya, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya seperti tadi, ketika anak yang berprestasi mendapatkan hadiah, ya itu berarti mereka juga masih mendapatkan pengaruh dari luar. Kekhawatirannya anak-anak tersebut itu ketika tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan hadiah, ketika mendapatkan peringkat misalnya seperti itu ya, nanti dia justru kalau tidak ada peringkat, tidak ada hadiah, penghargaan, prestasinya akan menurun. Jadi dengan adanya penghargaan, dia malah semakin semangat. Berarti kan dia belajar, dia mau berprestasi, dia mau jadi juara karena adanya imbalan atau penghargaan. Itu masih motivasi eksternal. Berarti itu merupakan itu masih belum tepat jika kita lakukan terhadap anak didik kita. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini baru tepat Bapak Ibu. Ini adalah motivasi internal, motivasi yang datang dari dalam diri anak didik kita. Oh iya, saya kepengen pinter karena memang saya kepengen pinter, saya kepengen membanggakan orang tua saya, bukan karena saya itu mendapatkan penghargaan. Saya kepengen pinter karena supaya masa depan saya itu nanti ke depan kepenak, misalnya seperti itu. Oke. Kita lanjut, tadi ini sudah. Ini juga sudah. Oke, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, contohnya apa dihukum oleh penghargaan? Tadi misalnya anak yang berprestasi mendapatkan juara. Penghargaan itu bukan sebuah apresiasi ternyata Bapak Ibu, tapi di sini hukuman adalah merupakan sebuah penghargaan merupakan sebuah hukuman karena akan berpengaruh di jangka pendek dan jangka panjang. Ya, untuk jangka pendek mungkin tidak ada masalah. Nah, untuk jangka panjangnya yang kita takutkan tadi, anak yang tidak mendapatkan penghargaan nanti nyawara oleh hadiah iki nyentorkan sinau seperti itu ya. Tidak ada keinginan untuk menjadi anak yang berprestasi seperti itu, tidak ada keinginan untuk belajar, tidak punya semangat seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Ini masuk ke situ. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini bisa menimbulkan iri hati antara anak yang satu dengan anak yang lain. Aus orang teman kasih oleh hadiah, oleh penghargaan. Terus kadang di situ saling kalau misalkan apalagi kalau misalkan anak-anaknya anak cewek ya, biasanya kan kalau anak cewek kan cenderung ya itulah saling iri. Kayak aku ranking siji, kayak aku bisa jawab ranking siji. Nah, seperti itu dan lain sebagainya ya. Itu. Jadi penghargaan dapat merusak hubungan. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan, tadi masuk ke penghargaan tidak efektif, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas tadi. Jadi anak yang tidak mendapatkan penghargaan, bisa punya orang dia ya bisa yang orang sinau, orang pengoyo-ngoyo paling mau sekarang ini sih kayak gitu. Si oleh hadiahnya bercapai seperti itu ya. Nah, penghargaan menghukum, maksudnya di sini penghargaan menghukum adalah jadi ketika biasanya kan yang mendapat hadiah juara atau peringkat 1, 2, dan 3 ya. Nah, maka peringkat di sebelahnya misalnya 5 besar atau 10 besar itu kan berarti tidak mendapatkan hadiah. Walaupun sebenarnya mungkin di peringkat 4 nilainya masih bagus, termasuk anak yang berprestasi juga. Nah, tetapi kenapa tidak mendapatkan hadiah? Nah, maka di situ si anak
yang nilainya apik jadi bener dia ya. Nah, dia itu merasa dia itu dihukum, ya dia merasa kecewa. Bisa nyuruh dia pada nilainya apik ya kayak gitu. Misalnya ya itu penghargaan menghukum. Dan yang terakhir, ini yang paling betul, bahwa motivasi itu seharusnya muncul dari dalam diri kita sendiri atau motivasi intrinsik namanya. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Sudah. Bu Muhaya sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Bu Haji sudah? Sudah. Bu Tatum sudah? Baru diucap. Oke, tidak apa-apa. Keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal. Nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai yang positif, ya nilai-nilai yang baik. Lalu kenapa sih? Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Kalau dulu kayaknya namanya kesepakatan kelas. Ada lagi sebelum kesepakatan kelas? Peraturan kelas, ya kan? Nah, lalu kenapa kenapa sekarang itu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya? Ada yang bisa menyampaikan? Kalau menurut saya biasanya kalau peraturan itu bersifat mengikat, kayak ada hukuman kayak gitu, ada hukumnya tersendiri. Tapi kalau keyakinan kan bisa bersama-sama kayak gitu. Ada jawaban lain mungkin? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada jawaban lain? Bu Yati? Monggo. Kalau tadi apa peraturan, kalau peraturan kelas menurut saya itu dibuat satu pihak saja, misalkan oleh guru anak-anak. Peraturan kelas yang harus kamu laksanakan, yang harus kamu patuhi yaitu yang pertama menjaga kebersihan kelas, yang kedua berbicara dengan sopan dengan Pak Guru, yang ketiga tidak boleh terlambat masuk kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan pendidik, guru, ya, dan beserta murid-murid sehingga murid akan apa ya memahami bahwa itu adalah buatan sendiri, maka dia harus memakuinya sendiri. Gitu. Tepuk tangan buat Ibu Yeti. Kita kasih tepuk wow aja ya. Tepuk apa? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O. Oh, kasih. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan untuk Bu Yeti. Kita lihat dulu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Menurut Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu menggunakan helm, mau berkendara nih, menggunakan helm, itu kenapa punya pikiran seperti itu? Mengapa memiliki peraturan seperti itu? Karena apa? Apakah karena memang untuk benar-benar untuk keamanan atau karena yang lain? Ya, ditilang polisi. Udah ditilang, oke. Nah, berarti kalau misalkan kita memiliki peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor karena ingin ditilang polisi, berarti itu namanya apa Bapak Ibu? Peraturan atau keyakinan? Peraturan, karena itu dibuat oleh kita, polisi, atau kita sepakat antara kita sama polisi? Dibuat oleh polisi saja, ya kan? Seperti itu. Nah, makanya ketika kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor, kalau kita itu berpikirannya adalah takut ditilang, nah ya berarti karena adanya peraturan seperti itu. Tetapi saya yakin di sini Bapak Ibu
mempunyai keyakinan tersendiri ketika kita menggunakan sepeda motor pakai helm. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk safety atau keamanan. Nah itu baru ya, keyakinan kita sama semuanya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada peraturan seperti itu ya. Pada masa era COVID, biasanya kalau kita mau masuk, apalagi rumah sakit yang banyak virusnya, kita mau masuk belum saja, biasanya pada saat itu kalau kita tidak menggunakan masker, bagaimana Bapak Ibu? Tidak boleh masuk. Berarti kan itu karena kita memakai masker karena adanya peraturan dari bank tersebut. Nah, tetapi jika kita punya keyakinan diri kita sendiri, saya mau pakai masker karena saya takut di luar itu banyak virus, bakteri dan lain sebagainya. Saya ingin menjaga kesehatan diri saya. Nah, maka kita memakai masker ya tujuannya bukan karena takut sama pas satpam yang pas satpamnya belum, tapi kita takut karena diri kita itu tertular virus ya, seperti itu. Intinya seperti itu. Oke, jadi kita simpulkan bahwa yang namanya keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal, sedangkan peraturan itu biasanya dibuat oleh guru saja dan bersifat satu arah. Betul sekali apa yang tadi dijawab oleh Bu Yeti. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Berikutnya di sini dalam pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu ada prosedurnya Bapak Ibu. Yang pertama, saya pun masih baru sedikit-sedikit ya untuk menerapkan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Selama ini masih lisan ya. Ternyata di sini ada prosedurnya. Mudah-mudahan ke depan yang belum jadi nanti bisa diterapkan, yang belum membuat keyakinan kelas nanti bisa diterapkan. Yang pertama di sini prosedurnya adalah kita mempersilahkan warga sekolah ataupun siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang kita sepakati. Jadi kita bebaskan anak-anak kita semuanya untuk memberikan pendapatnya mereka. Kira-kira peraturan yang akan kita sepakati di kelas itu apa? Kita bagikan, misalnya kita bagikan lewat stick note. Misalnya anak masing-masing disuruh menulis, pasti kan punya jawaban masing-masing ya, sendiri-sendiri ya. Itu nanti anak menuliskan peraturan apa yang mereka inginkan, lalu setelah itu mencatat semua masukan. Kalau sudah ditulis pada stick note kita tarik ke depan, nanti kita catat nih di papan tulis semua yang sudah anak-anak tuliskan pada stick note tersebut. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, mungkin ada anak yang menulis peraturan kelasnya tidak boleh datang terlambat. Di situ kan ada kata negatif, tidak boleh datang terlambat. Maka kalimat-kalimat negatif tersebut kita ganti menjadi kalimat positif. Maka kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Iya. Lalu misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Betul sekali seperti itu. Berikutnya tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Dari kesekian banyak anak, kan mereka menuliskan masing-masing peraturan kelas yang mereka inginkan. Nanti di situ kita kelompokkan dan ada kemungkinan besar beberapa anak yang menuliskan hal yang sama, betul kan? Ada yang menuliskan tentang disiplin waktu semuanya. Ada yang menuliskan tentang menjaga kebersihan, ada yang menuliskan tentang pelaksanaan piket. Nah, di situ nanti kita bagi. Nah, di situ sudah ditinjau kembali, disusun. Lalu berikutnya adalah meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah disusun. Kita kita seleksi, kita ambil yang sama, berarti kita ambil salah satu saja kayak gitu ya. Terus kalau bisa di sini untuk membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak. Ya 3 sampai 7 keyakinan saja ya. Jangan 1, paling tidak 3 sampai 7 keyakinan kelas supaya anak itu mudah mengingat seperti itu. Dan yang terakhir, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya
keyakinan kelas dan ditempel di dinding kelas. Nah, ini juga saya pribadi belum melaksanakan, insya Allah nanti ke depan akan saya laksanakan seperti itu. Harapan saya Bapak Ibu juga semacam itu, karena di sini tujuannya adalah bagus sekali. Ketika keyakinan kelas itu sudah dibentuk, sudah kita sepakati, maka di situ kita tanda tangani. Bu, kok bisa tanda tangan? Nah, bisa kita alihkan pakai cap jempol. Ya malah justru kan bagus ya, berwarna-warni. Kita pakai cat akrilik misalnya, atau pakai apa kayak gitu ya. Nanti bisa lebih bagus untuk tampilan keyakinan kelasnya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah melaksanakan sampai situ? Belum. Oke, mudah-mudahan ke depan kita buat keyakinan kelas terus disepakati oleh semua. Karena ini kesepakatan kelas, jadi semuanya harus ikut bertanda tangan. Tanda tangan ini termasuk guru kelasnya ikut atau tidak? Ikut. Oke. Itu tadi prosedur pembentukan keyakinan kelas. Sampai sini tidak ada yang ditanyakan ya? Oke. Berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol guru tersebut, manakah posisi kontrol guru yang paling tepat? Ditulis di signal boleh, tapi minta tolong buat dibuktikan. Tidak usah dikumpulkan, dipegang sendiri saja. Menurut Bapak Ibu, 5 posisi kontrol mana yang 5 posisi kontrol guru mana yang paling tepat menurut Bapak Ibu? Iya, menurut Bapak Ibu sendiri. Ya, kita sebagai guru terhadap anak didik kita harus seperti apa? Apakah harus menjadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ditulis saja, tidak usah dikumpulkan, nanti disimpan saja jawabannya. Sampun ya? Sampun. Oke, kita lanjutkan dulu. Udah ditulis Bu Muhaya sampun? Sampun. Bukan kelalen. Oke, monggo pilih. Sudah? Sudah Bu Haji? Sampun. Baleni sudah yang di belakang? Sampun. Bu Yeti sudah? Bu Yeti tadi beri Bu Atun. Lupa. Oke, berikutnya. Nah, iya di sini. Untuk penghukum itu biasanya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, bisa memberikan hukuman secara fisik ataupun verbal. Fisiknya berarti yang jewer gitu ya. Terus apalagi secara verbal mungkin menyakiti hati gitu ya, ya digonyomi kayak gitu, digentak kayak gitu. Nah, dampaknya apa? Jika kita sebagai penghukum, kita guru sebagai penghukum itu akan berdampak kepada anak. Anak itu menjadi pendendam. Dan yang kedua, anak itu tidak menyukai guru atau pukul tertentu. Ya kan? Misalkan contoh tadi, kita tidak usah ya saya juga berkaca pada diri saya sendiri. Kita mungkin sering melakukan sebagai penghukum ya. Kamu tidak memakai topi, langsung baris di depan, membersihkan WC. Betul seperti itu Bapak Ibu? Itu berarti penghukum bukan Bapak Ibu? Iya, penghukum. Memanfaatkan. Oke, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, di sini jika guru itu berperan sebagai pembuat merasa bersalah, dia itu akan bersuara lembut, tetapi menyalahkan siswa. Ayolah, jangan berisik terus. Nanti kalau berisik ada kepala sekolah lewat, bu guru nanti yang akan dimarahi, ya kan? Nah, di situ pasti akan langsung kayak gitu kan? Langsung berbuat, ya sudah, saya nggak akan berisik seperti itu. Nah, itu contoh guru yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru memperlihatkan bahwa dia itu menderita kayak gitu, ya. Jadi membuat siswa tersebut merasa bersalah.
bersalah. Lalu dampaknya apa? Dampaknya untuk siswa adalah membuat siswa itu merasa bersalah, terus membuat siswa itu rendah diri, dan siswa cenderung tidak percaya diri, akhirnya tidak menarik diri, ya, jadi rendah diri seperti itu. Memang kadang di akuator pun tidak, mungkin di sini pun sering ada yang melakukan seperti itu. Saya sendiri pernah seperti itu. Memang betul kalau seperti itu nanti anak, ya sudahlah Bu, kayaknya menjawab itu dengan keadaan apa ya? Terpaksa, betul sekali. Oke, berikutnya adalah teman. Kita memposisikan sebagai teman. Di sini guru bersikap ramah, cenderung bersendaguro, seperti halnya seperti teman sendiri, seperti itulah ya. Tujuannya adalah untuk menghangatkan suasana supaya anak itu tidak takut, supaya anak itu dekat dengan kita. Tapi justru di sini dengan kita berperan sebagai teman, dampaknya adalah yang pertama, murid itu akan bergantung pada satu orang. Contoh saja wis, kayak kelas 1 mungkin ya, sering banget ya saya itu pernah sering melihat seperti itu. Pasti yang dicari adalah guru kelas 1, guru mana? Guru itu mana? Seperti itu ya. Karena dia sudah merasa dekat, sudah merasa seperti teman dengan gurunya, seperti itu. Jadi tergantung hanya dengan satu orang saja. Baik nggak seperti itu kira-kira Bu? Tidak baik. Lalu kalau misalkan salah satu gurunya itu yang dianggap seperti teman tidak ada, bagaimana? Ya kan? Pasti akan tidak mau dengan siapa-siapa, tidak mau. Yang keduanya, dengan seperti itu akan membuat siswa itu tidak mandiri. Dengan kita memposisikan diri sebagai teman, itu justru ternyata tepat atau tidak, Bapak Ibu? Tidak, karena akan membuat siswa tersebut menjadi tidak mandiri, bergantung sama guru tersebut. Nah, berikutnya pemantau. Di sini pemantau itu adalah nada bicara dan ekspresinya dapat, ya. Identitasnya berhasil membuat anak itu yang tadinya salah merasa tidak bersalah, seperti itu. Terus tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Lalu dampaknya apa? Dampaknya di sini adalah menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Jadi kita menyampaikannya data. Ketika anak tersebut mendapatkan masalah, kita sebagai guru menegur, menyampaikannya secara data. Terus memberikan hukuman juga tanpa melihat nilai kebajikan. Jadi memberikan hukuman, tetap memberikan hukuman, tetapi tidak membuat anak tersebut itu menjadi merasa bersalah sekali, seperti itu. Ya. Terus di sini yang kedua dampaknya adalah tidak sepenuhnya mandiri. Jadi hukumannya itu berasal dari gurunya, bukan atas kesadaran dari siswa itu sendiri, seperti itu. Jadi misalkan anak berbuat salah, kamu terlambat ya, iya Bu. Terus besok jangan sampai terlambat lagi ya. Kamu besok harus bangun lebih pagi. Minta tolong sama ibu, suruh untuk membangunkan atau pasang alarm. Itu guru yang menyuruh. Nah anak pun ya oke, ya siap kayak gitu. Itu pemantau ya. Jadi tidak sepenuhnya mandiri karena memecahkan masalahnya, memecahkan solusinya itu guru yang memberikan solusi. Nah yang terakhir ada posisi manajer, suaranya netral, tercipta identitas positif dan berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, kenapa kamu terlambat, alasannya apa, seperti itu ya. Terus membantu siswa memecahkan masalah, membantu di sini Bapak Ibu tidak memberikan, tetapi hanya membantu. Ya, jadi siswa itu sendiri yang mencari solusi. Bagaimana supaya kamu tidak terlambat? Oh iya Bu, nanti saya tidak akan tidur larut malam, seperti itu misalnya. Jadi di sini dampak kita kalau misalnya memposisikan kita sebagai manajer, yang pertama muridnya akan menjadi mandiri, menjadi percaya diri. Terus juga dapat melatih siswa untuk memecahkan
masalah sendiri. Nah, dari kelima pemaparan tadi kita lihat dari statement yang tadi sudah Bapak Ibu isi, apakah posisi yang sudah Bapak Ibu Bu Haji dulu kita lihat Bu. Oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa di sini sebagai teman, karena Bu Haji belum tahu ya Bu Haji ya, belum tahu ada materi seperti ini. Ternyata teman itu justru malah membuat anak kita semakin tidak mandiri. Oke, tapi langsung diganti manajer. Oke, ya tepuk tangan untuk kita semuanya. Berhasil berarti. Kasih. Belum tertanya. Oh yang beru. Bu Haji langsung nulis. Judulnya saya. Padahal saya tidak akan menyalahkan Bu. Oke, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi, posisi yang paling tepat untuk kita sebagai pendidik, sebagai guru, yaitu adalah sebagai manajer. Katanya Pak, manajer, tulisannya manajer kayak sosok seorang yang anak-anak kami gitu. Iya, ternyata manajer, dikiranya manajer kepimpinan gitu kali ya Bu Haji ya. Iya, oke, tidak apa-apa. Berarti untuk sampai sini berarti pesan yang saya sampaikan pesan yang saya sampaikan tersampaikan lah ya. Langsung diganti. Jadi tahu sih ya. Oke, yang keenam, ya lanjut. Ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu ada apa Bu Haji? Bertahan hidup atau fisiologi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk kita bisa bertahan hidup, kita harus bagaimana Bapak Ibu? Semangat, berusaha. Yang kita lakukan supaya kita tetap hidup terus, makan. Iya, tidak apa-apa. Betul, Bu Siti Priyanti, tidak ada makan yang paling utama, betul kan? Pada materi saja ciri makhluk hidup yang pertama apa sih? Nafas. Yang kedua, makan. Yang kalau tidak makan kita pasti akan tidak akan bisa bertahan hidup, betul. Jadi untuk bisa bertahan hidup, yang pertama jelas makan, pangan, sandang, kebutuhan pokok ya berarti ya, sandang, pangan, dan papan. Untuk kebutuhan dasar manusia, apakah hanya untuk kita sebagai orang dewasa saja yang mendapatkan kebutuhan dasar manusia? Tidak ya, anak-anak pun ya harus ya. Iya, anak-anak juga kan makhluk hidup, butuh bertahan hidup seperti itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Contohnya misalnya kita di kelas nih ada anak kurang kasih sayang, kita sering sering sharing, sering ngobrol bareng sesama teman-teman rekan guru. Si itu tuh kayak gini, kayaknya caper ya, seperti itu ya. No, itu kemungkinan karena apa? Kurang kasih sayang, kurang perhatian. Mereka itu, si anak itu akan melakukan apapun yang dia inginkan supaya mendapat perhatian, supaya mendapat kasih sayang dari gurunya, seperti itu. Iya, jadi kasih sayang dan rasa diterima itu sangat perlu ya, sangat menjadi kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, penguasaan. Contohnya misalkan nih di kelas ada yang merasa berkuasa, saya paling hebat, saya udah kelas 6 nih, bisa memimpin adik-adik kelasnya kayak gitu kan. Nanti di sana ya misalnya seperti ceng akademis kelas 6 lebih gitu. Misalnya seperti itu ya. Dia merasa seperti itu namanya penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Kebebasan di sini misalnya anak didik kita belajar di dalam kelas terus juga kan bosan ya Bapak Ibu, kita
Iya, sewaktu-waktu bisa pembelajaran di luar kelas, outing kelas misalnya. Itu berarti iya kayak gitu, jalan-jalan. Berarti itu masuk kebebasannya bukan sih ya? Iya, anak juga butuh penyegaran seperti itu. Iya, betul. Gurunya perlu ya, manusiawi. Memang kebutuhan dasar manusia, kita kan manusia, butuh kebebasan juga, betul ya Bu Haji ya? Iya, kalau anak-anak saja ada outing kelas, berarti gurunya ya. Oke, yang kelima yaitu kesenangan. Siapa sih yang hidupnya gak pengen senang? Semuanya pasti pengen senang. Kita orang dewasa pengen senang, nyaman. Nah, anak pun sama, pembelajaran yang pengen menyenangkan. Jangan hanya teacher center atau berpusat pada guru. Tidak hanya gurunya menerangkan brebel ya yang berbusa, tetapi ciptakanlah pembelajaran yang dapat menyenangkan siswa. Misalnya memberikan ice breaking, permainan, dan lain sebagainya seperti itu. Ice breaking, oke, ice breakingnya apa? Oke, apa? Apa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, ada lagi? Oke, diulangi biar Bu Haji apa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, berarti di sini ada manfaatnya juga. Bu Haji bisa mendapatkan ilmu ice breaking, tambahan ice breaking ya. Tepuk 1. Oke, bisa dilanjut Bapak Ibu? Lanjut, oke. Nah, di sini ada beberapa kuis Bapak Ibu. Ya, kita lihat ada 4 kuis. Yang pertama, yang berkaitan dengan tadi kebutuhan dasar manusia ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, itu kira-kira kebutuhan dasar yang mana, Bapak Ibu? Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Kesenangan, karena di sini sudah ada kata senang seperti itu ya. Oke. Berikutnya yang kedua, ibu kejar aku karena ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Ada kata-kata hebat, berarti apa itu? Penguasaan, ya betul sekali. Dan yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu berarti kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Oke, kebebasan. Oke, next. Berikutnya yang terakhir, segitiga restitusi. Tadi yang menurut Bapak Ibu itu adalah asing seperti itu ya. Nah, pada sebetulnya di kegiatan sehari-hari ya Bapak Ibu ketika menghadapi anak didik Bapak Ibu, kemungkinan besar Bapak Ibu sudah melakukan segitiga restitusi ya. Iya, betul sekali. Jadi di sini segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan melalui restitusi di sini guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini pelajaran sangat berharga sekali buat kita para Bapak Ibu guru yang sering mendapatkan ya permasalahan-permasalahan dari anak didik kita ya.
Oke, nah di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ada menstabilkan identitas. Di sini biasanya diawali dengan guru ketika ada anak yang sedang melakukan kesalahan, itu tidak langsung ditegur, tidak langsung dikasih kamu harus seperti ini, harus seperti itu, tidak, tetapi dipanggil dulu, lalu ditanya kenapa melakukan seperti itu, alasannya apa, terus berbuat seperti itu salah atau tidak. Kalau sudah mengakui kesalahannya, nah di situ berarti sudah mulai menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, semua orang itu pasti mempunyai kesalahan, sama halnya seperti Bu Guru, Pak Guru, karena kita manusia, tempatnya salah, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa anak tersebut melakukan kesalahan, alasannya apa, anak suruh menjelaskan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, disuruh nanti ditanya, kenapa kamu melakukan seperti itu, alasannya apa, seperti itu ya. Terus menurut kamu cara yang bagus untuk mengatasi masalah tersebut itu seperti apa, seperti itu. Jadi anak disuruh mencari solusi sendiri, seperti dengan arahan kita, guru, untuk membantu peserta didik kita memecahkan masalah, seperti itu. Yang keempat adalah menanyakan keyakinan. Nah, apakah permasalahan yang dibuat oleh anak tersebut itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat apa belum? Oh, ternyata belum, misalnya karena datang terlambat berarti kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas, misalnya seperti itu. Nah, lalu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalnya seperti, oh iya Bu, saya melanggar disiplin, kedisiplinan, saya melanggar komitmen karena tidak datang tepat waktu, misalnya seperti itu. Nah, iya, nah kalau seperti itu berarti apa? Kalau denda itu maksudnya apa? Hukuman atau konsekuensi? Biasanya kalau seperti itu denda, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena biasanya kan denda atas kesepakatannya. Nah kalau hukuman itu langsung Bu, jadi tidak dibuat aturan kayak gitu. Kalau konsekuensi itu biasanya gimana Bu Haji? Tergantung. Kalau misalkan memang kita membuat kesepakatan kelas, terus kan biasanya ada nih, iya pasti kan ada beberapa guru. Saya pun sebelum belajar ini pun pernah menerapkan seperti itu Bu. Jadi tujuan saya adalah supaya anak juga seperti itu kan Bu. Nah maka kayak gini, yang tidak mengerjakan PR misalnya didenda, misalkan seperti itu. Tapi saya membuat semacam itu pun tidak atas dasar dari saya sendiri, tetapi juga kesepakatan satu kelas. Nah itu namanya konsekuensi, karena dibuat atas kesepakatan bersama, walaupun aturannya itu dibuat oleh guru, tapi atas kesepakatan kelas. Lalu siswanya bagaimana? Biasanya menepati Bu, kayak gitu. Nah itu yang dinamakan konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu biasanya bersifat tiba-tiba, secara langsung. Contohnya kayak itu tadi, anak yang tidak memakai topi ketika upacara, kan kita langsung bakcilan kan apa ya hukumannya, kayak gitu. Oh suruh berdiri saja di depan itu, nah itu namanya hukuman. Jadi diciptakan atau dikeluarkan secara tiba-tiba dalam jangka berarti pada saat itu anak tersebut melakukan hukuman seperti itu loh. Tetapi kalau konsekuensi itu aturan yang dibikin guru, tetapi atas kesepakatan teman-teman satu kelas itu dan dilaksanakan oleh semua teman yang ada di kelas tersebut. Seperti itu Bu Haji. Iya. 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 Nah itu Bu Haji sebelumnya ada kesepakatan seperti itu ya. Nah kalau ada kesepakatan seperti itu, lah itu kesepakatannya udah mungkin maksudnya Bu Haji itu karena
pengen jurol gitu. Iya. Nah, benar jelas yang kan benar orang melakukan maning, tapi ternyata Bu Hajinya sendiri di dalam hatinya tidak tega kan, karena jiwanya Bu Haji itu bukan penghukum, yang kan ternyata, tetapi ya itu tadi manajer. Terus berarti kalau seperti itu bagaimana? Ya tergantung Bu Hajinya. Kalau saya supaya apa ya namanya, karena itu memang sudah menjadi kesepakatan, ya harus dilaksanakan. Saya nggak tega atau tidak tega ya Bapak Ibu. Jadi karena memang itu sudah menjadi konsekuensi harus disepakati. Karena kalau tidak seperti itu, Bu Haji nanti namanya kalau misalkan membuat kesepakatan kelas lagi tidak akan pernah dilakukan sama anak didik kita. Nah itu akhirnya kan kenanya pada diri kita sendiri. Kurang sih 5.000 ya Bu. Nah makanya tadi kan ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang paling baik apa? Restitusi. Konsekuensi pun ternyata seperti tadi yang dilaksanakan oleh Bu Haji. Kan dia bisa disepakati tapi gurunya kan dia orang tega ya kan? Iya seperti itu. Baik sudah paham ya Bu Haji ya? Iya maka ke depan jangan memberikan konsekuensi yang seperti itu. Ya itu. Oke kita masuk ke tadi langkah-langkah segitiga restitusi tadi udah ada 3. Stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah di sini menstabilkan identitas, contohnya tadi yang sudah saya sampaikan, berbuat salah itu wajar karena tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru semua yang ada di sini pun pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu, misalnya seperti itu. Karena saya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Karena saya bertanggung jawab diri saya, Bu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Gelut misalnya ya. Wah, aku tuh menang kayak gitu kan. Berarti kan mempertahankan harga diri. Ya, hal yang semacam itu jangan disalahkan Bapak Ibu. Yang baik itu memang harus oke, tidak apa-apa. Itu adalah haknya kamu mempertahankan harga diri kamu. Itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi. Apakah yang sudah dibuat itu sudah sesuai dengan keyakinan yang ada di kelas kita atau tidak? Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, yang belum kamu tunjukkan? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya tidak akan terlambat lagi Bu, saya tidak akan berantem lagi Bu, saya tidak akan merampok lagi Bu, misalnya seperti itu. Ya Bapak Ibu, itu tadi 3 tahapan segitiga restitusi. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan kemarin di kelas 5. Saya ambil satu saja, salah satu di sini kasusnya adalah Akila bermain HP hingga larut malam sehingga ia bangun kesiangan dan mengakibatkan Akila datang ke sekolah terlambat. Ini ilustrasi videonya. Nanti Bapak Ibu bisa. Gak masuk suaranya ya Mas Harto? Suaranya gak masuk ya? Bapak Ibu bisa dilihat, bisa diamati untuk ilustrasi kasus ini. Penerapan segitiga restitusi. Akila kalau tidak, kenapa Akila dipanggil ke sini? Kita berwarna Akila tapi sangat melanggar Bu. Ini sudah masuk ke dalam tahap apa Bapak Ibu? Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas.
dari alasan Akila tadi, Akila itu dalam gambar apa ya? Karena itu mau kesiangan bu. Mau kesiangan. Karena aku yang semangat sampai jam 9 malam. Oh iya, mana sampai malam akhirnya pagi-pagi bangunnya kesiangan ya. Iya, besok-besok berarti mainan HP-nya dikurangi sampai malam ya. Nah, kalian tahu tidak? Masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita? Ini udah masuk keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan berarti. Oke, betul sekali. Lalu apakah keyakinan itu ada yang belum kamu tunjukkan? Apa itu, Mak? Akhirnya menunjukkan disiplin dalam pengaturan waktu. Oke, Akila sudah mengakui kalau Akila berdisiplin. Oke, terima kasih. Lalu apakah tindakan kamu itu sudah mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Belum bu, aku yang mana ya bu? Ya, tidak apa-apa. Sekarang dulu coba mau tanya dari kesalahan Akila tadi, kira-kira apa sih hal yang akan Akila lakukan supaya Akila itu tidak terlambat ke sekolah lagi? Akhirnya akan tidur di awal dan tidak menangkap larut malam dan akan memasang alarm agar bangun di awal. Oke. Lalu hal tersebut bisa dilakukan kapan? Hari ini buku lebih malam, akhirnya akan tidur lebih awal dan akhirnya tidak menangkap larut malam dan akhirnya akan memasang alarm agar tidak terlambat lagi. Oke, terima kasih Akila. Semoga usaha Akila bisa berhasil ya. Dan semoga Akila ke depan tidak akan terlambat lagi sekolah lagi ya. Supaya Akila bisa lebih disiplin ya dalam mematuhi tata tertib sekolah. Terima kasih Akila. Ini boleh istirahat lagi ya. Selamat pagi Akila. Selamat pagi bu. Akila sudah. Itu tadi kasus yang saya kemarin tangani berkaitan dengan berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Jadi di sini memang dalam penerapan segitiga restitusi itu guru sifatnya hanya membantu, tidak mencari solusi, hanya membantu anak, mengarahkan kamu supaya tidak terlambat bagaimana. Oh iya bu, saya akan bangun lebih tidur akan lebih cepat, berarti tidak menonton HP-nya tidak terlalu malam, terus memasang alarm seperti itu. Itu contoh dari kasus penerapan segitiga restitusi. Nah, alhamdulillah terakhir, terima kasih. Itu tadi pemaparan tentang diseminasi yang budaya positif yang sudah saya sampaikan. Minta waktu sedikit ya Bu, berkaitan dengan tadi kita ulas pertanyaan yang pertama. Tadi berarti kesimpulannya adalah kita kembali ke halaman pertama. Tadi pertanyaan yang pertama. Ini dia. Bentar lagi Bu. Nah, ini Bapak Ibu, tadi pertanyaan yang pertama kita lihat ya, apakah jawabannya sudah sesuai. Tadi Bapak Ibu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Jawabannya yang betul, iya atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Berarti tadi yang menjawab iya belum tepat. Pemberian hukuman itu justru tidak mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, betul atau tidak? Tidak, ternyata kurang tepat ya kalau pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Justru itu akan membuat siswa itu menjadi ketergantungan, ya, kurang kreatif dan lain sebagainya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah, betul atau tidak? Tidak, yang betul adalah
membantu, betul sekali. Guru itu harus mampu membantu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Sedangkan yang menciptakan solusi itu sendiri adalah siapa? Siswa. Yang keempat, terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Betul tidak, Bu Haji? Tidak. Langsung aja. Yang betul adalah manajer. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Dari yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah penutup ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kita di sini sifatnya sharing ya Bu Haji ya. Iya. Saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ibu Indah Yustinta Dewi yang telah menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Untuk acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, silakan barangkali dari Bapak Ibu yang akan memberi pertanyaan, kami silakan. Ya, Ibu Leni Karina. Ya, saya akan menanyakan tadi tentang penerapan segitiga restitusi. Ya. Jika pada sekolah dasar penerapan segitiga restitusi itu dapat dilaksanakan oleh guru kelas masing-masing, maka jika di sekolah SMP atau untuk siswa SMP dan SMA itu penerapan segitiga restitusi bisa dilaksanakan oleh guru BK atau guru kelasnya. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Leni. Sepengetahuan saya yang berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi, kalau di SD memang tidak ada guru BK. Kalau di tingkat lanjutan SMP, SMA itu kan pasti ada guru BK-nya ya Bapak Ibu ya. Lalu penerapan segitiga restitusinya kepada siapa? Sama siapa kayak gitu ya? Apakah sama wali kelasnya ataukah sama guru BK-nya seperti itu? Lah, sepengetahuan saya tergantung kasusnya. Kalau misalkan kasusnya itu memang terjadi di dalam kelas pada saat mapel apa misalnya, kalau di SMP kan mapel ya, makanya ya guru mapel kayak gitu ya. Kalau misalkan terjadi pada saat mapel apa dan di dalam kelas itu, maka yang menangani ya berarti guru mapel tersebut. Seperti itu. Ketika kasusnya adalah sudah di luar kelas, misalnya anak membolos, anak berantem di luar kelas pada saat istirahat, misalnya seperti itu, ataupun anak apa ya, misalnya mencuri, mengambil barang di luar kelas lain, misalkan ataupun di kantor ataupun di mana di kantin misalnya. Lah itu kan berarti sudah di luar kelas. Nah, di luar jam pelajaran kayak gitu. Nah, itu baru yang menangani adalah guru BK-nya seperti itu. Tetapi kalau di SD memang semuanya adalah tanggung jawab guru kelas. Maka kita sebagai guru SD itu the power of guru SD. Merdeka. Oke, terima kasih begitu Bu Guru Leni ya menurut saya. Oke, ada lagi moderator? Oh ya. Saya itu berhubung saya itu guru kelas 1. Kelas 1 itu kan belum bisa menulis ya, belum bisa membaca ya. Terus saya mau menerapkan keyakinan kelas. Nah, itu seperti apa caranya, Bu? Oke, terima kasih Ibu To'adun. Saya akan mencoba menjawab untuk kelas 1 karena berarti pembentukan keyakinan kelas ya, karena cenderung kalau kelas rendah khususnya kelas 1 kan belum bisa membaca, belum bisa menulis. Maka menurut saya di sini bisa melalui media gambar, buatan di situ nanti bu gurunya menyiapkan beberapa pilihan gambar, mulai dari gambar yang apa ya namanya menunjukkan sikap positif di dalam kelas dan
yang tidak, misalkan di situ ada gambar membuang sampah pada tempat sampah kayak gitu, itu nanti anak disuruh memilih sendiri. Nah seperti itu bisa membantu anak siswa kelas 1 dalam pembentukan keyakinan kelas. Seperti itu menurut saya, Bu Atur. Ada tambahan lagi? Cukup? Tidak ada? Oke, saya kembalikan lagi kepada Bu Atur selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Untuk acara berikutnya yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.